ada angin kencang, badai, nah itu bisa mengizinkan padam. Apakah nanti itu yang tumbang atau yang angin kencang itu. Yang kedua tuh ada hujan deras sekali mengakibatkan banjir bisa membuat tanah longsor yang tumbang. Yang ketiga tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mati. Nah itu disebabkan oleh kayak binatang, pelepah pohon. Jadi kalau cuacanya aman-amannya itu mati lampu. Nah terkait dengan gangguan yang di daerah 8 desa nih, mungkin kalau Bapak tengok di jaringan, kita udah beberapa alat tuh seperti keran, di barat air ada keran. Jadi kerannya tuh yang pertama di Sikalondang, yang kedua di kilo 5, yang ketiga di Panguramen. Nah tujuannya alatnya apa? Keran ini bisa mendeteksi lokasi gangguan. Jadi kalau kami melacak pun nggak tahu, nggak langsung melacak seluruh tiang, langsung aja ke section tuh jadi melacak. Nah gangguan yang terjadi di desa Walang, perbatasan nih, menjelang Mata Walang, Batang Durian, itu terjadi di hari Minggu. Tadi cuaca yang cukup berat hujan sore itu mengakibatkan patahnya cabang batang durian itu, sehingga konduktor ini gini Pak, konduktor itu kabel yang nggak boleh kena tanah. Karena ini apakah itu jatuh dari pin kena besinya, besi kan sama tiang gini dia tempel, itu nggak boleh. Kena pohon nggak boleh, kalau pohon kan dia di tanah nggak boleh juga. Mengusiakan pegang tanah kena juga. Jadi intinya si konduktornya sensitif, saking sensitifnya kena sedikitnya bisa mengakibatkan lampu mati. Tujuan lampu mati itu apa? Proteksi Pak. Kalau kami biarkan itu kepanggang pohon, makanya pas kena langsung hilang tegangan. Nah itu salah satu proteksi kami. Akibat beli proteksi itu supaya efek kena listrik ini nggak lama, nggak kepanggang, ya mati lampu. Nah oleh karenanya kejadian kronologi 1 sore Minggu sore mati lampu, kami normalkan lagi. Jadi SOP-nya kami normalkan lagi tuh, kami hidupin lagi. Itu gangguan nanti masih nempel di sana, daya tiang ini kami normalkan. Kalau gagal, kami buka keran-keran. Jangan sampai gangguan keran sedikit nih padam semua satu kemudian. Nah, yang kami lakukan sekarang itu isolasi gangguan. Karena keran yang terakhir di sini, ya ini lagi dibuka. Jangan sampai ketika ini kami hidupin padam kemudian lagi. Untuk informasi Bapak semua, penyulang runding, kami bilang penyulang atau feeder runding ini merupakan feeder utama untuk disuplai rumah sakit. Kita tahu Dr. Presiden ini rumah sakit studi kita, studi Salam itu merupakan salah satu studi COVID yang untuk merehabilitasi lah untuk pengobatan pasien COVID di daerah Aceh, khususnya Aceh di kota Salam. Makanya itu merupakan penyulang prioritas kami. Sehingga kami nggak mau padam ya runding, karena padam masih. Nah, oleh karenanya makanya 2 hari ini kami section dulu sampai gangguan yang di daerah Tualang Mandilang itu betul-betul bebas. Nah, mungkin untuk penyebabnya tidak apa-apa udah tahu. Masalah yang kami hadapi di daerah 8 desa ini didominasi oleh pohon yang di bawah jaringan. Kalau jaringan tuh ini Pak, pohonnya pas loh. Nah, mungkin itu salah faktor utamanya. Jadi ketika kami perbaiki yang durian kena durian nih, kami nggak bisa menjanjikan pengawasan lampu lagi karena potensinya masih banyak sepanjang jalan. Oleh karenanya ini kami berniat ya dengan kita bermusyawarah bersama dari 8 desa. Saya harap pohon-pohon yang sepanjang jaringan kita yang berada di bawah maupun di samping jarak bebas tuh minimal 3 meter. Kalau lewat 3 meter tuh listrik udah nyambar. Kalau ada istilahnya kesambar tuh lah, karena listrik itu lancar ya. Nah 3 meter. Harapan kami jangan sampai karena pohon kita padam, makanya kami minta kepada bapak-bapak untuk dikasih tahu agar pohon-pohon sepanjang jaringan agar dibebaskan. Paham, kami betul memahami beberapa pohon itu pohon produktif. Pohon jadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Salah satunya pohon sagu. Nah, kami nggak bisa semata-mata langsung tebang aja karena kami nggak bisa semata-mata menebang ya karena itu pohon yang ditumbuhkan oleh masyarakat. Ada biaya di sana. Nah, bagi bapak-bapak yang di lapangan kadang-kadang nanya, ini apakah ada ganti rugi? Untuk ganti rugi nggak ada.
Yang ada ganti rugi itu untuk pembebasan sutet. Sutet itu yang nomor 150 kW. Tanahnya dibebasin, yang ruginya itu ya. Tapi untuk sistem 20 kW yang kayak tiang-tiang 3 kawat kayak kita ini nggak ada. Nah, oleh karenanya kami mohon ke legowannya bagi pemilik pohon untuk mementingkan kepentingan umum, karena kita di sini listrik bukan buat satu desa, tapi buat seluruh desa. Kalau di tengah-tengah ada ganggu, otomatis supply ini padam semua, gara-gara satu desa itu aja. Mungkin nanti bisa kita ke lapangan tengok deh pohon-pohon yang mana ada. Harapan kami Pak, kita bikin suatu percontohan lah desa Jurune ini bebas dari pohon. Kalau jaringannya bebas dari pohon, insya Allah itu pemadaman pun berkurang, karena potensi penyebab gangguan nggak ada. Kalau masih nempel, kalau kami bilang istilah tergoreng lah, udah kebakar itu yang menyebabkan gangguan. Kadang-kadang nanti padamannya apa padam Pak, nah, penyebabnya itu yang 3 tadi. Besar harapan kami ada ke lapangan, cuma ada berjumpa lagi ini juga kemarin. Beberapa lokasi pohon itu kadang-kadang punya orang Subuh Salam, tinggal di Subuh Salam. Yang kami sesalkan tuh ya beliau nggak akan merasakan dampak padam karena pohon dia, karena rumah di Subuh Salam. Tapi yang kriterianya ya 8 desa nih, warganya tinggal di sini, berkehidupan di sini, yang terganggu adalah pohon-pohonan. Mungkin itu Bapak besar harapan kami dari PLN. Sebenarnya ini jaringan PLN, jaringan kita semua, karena kita kan perusahaan isi negara ini ya rakyat semua yang punya. Kalau kami yang diamanahkan buat menjaga ya itu sama-sama kita jaga jaringan kita. Oke, itu aja Pak. Pertama dari saya dulu, mungkin ada pertanyaan juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, karena ini nggak usah kita lama-lama. Jadi di sini saya lihat selama ini kenapa terputus dan kendala begini kan kurangnya koordinasi, itu yang pertama. Kalau saya lihat perawatan jaringan itu yang mengetahui PLN, itu masalahnya satu. Yang kedua, kalau masalah adanya hambatan terhadap kayu, hantu segala macam, itu silakan koordinasi sama Muspika dulu. Nanti Muspika koordinasi dengan Pak Geciknya masing-masing. Seperti yang disampaikan tadi, apabila ada orang luar memiliki lahan di situ, itu kan koordinasi kita sama Pak Gecik. Sebab kenapa seperti yang disampaikan tadi bahwa itu kan punya orang luar, ya dia juga harus mengetahui bahwa keselamatan kita juga di sini, kebutuhan kita juga di sini harus terrealisasi, bukan karena dia punya kebun di situ seolah-olah dia bebas. Enggak, karena yang bertanggung jawab di situ lahan tersebut Pak Gecik, kan begitu Pak Gecik. Jadi selama ini saya lihat pemberitahuan tidak ada. Saya sih sebenarnya kesal juga. Kenapa? Warga semua nelpon sama saya, termasuk Pak Mahan, Sijar, siapa semua ngasih tahu sama saya. Saya telepon ke sana. Udah itu nanti maunya kan Pak di sini ada ini. Nah solusinya apa? Kan begitu. Saya kira pekerjaan ini kalau memang putus aja pun, kalau putus dia cuma 1 hari selesai. Kalau rusak apakah ini diganti? Karena setahu saya alat kita sudah ada. Dan perlu kita pahami di sini ada PLN ini bukan kebutuhan sekunder, tetapi ini adalah kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan sama seperti air udah sekarang. Nah ini kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kebutuhan primer ini, itu adalah tanggung jawab oleh negara. Nah kendala-kendala ini yang harus kita bicarakan. Apa sih kendalanya? Oh ada pokok kayu yang akan menghambat ini. Itu kan tidak pernah kita bicarakan. Di antara desa, tingkat desa kan tidak pernah. Begitu datang, sama seperti Sultan Daulat, ada berapa pokok sawit yang punya orang itu hampir 100 pokok sawit di perlintasan jaringan itu yang ditumbang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah ini kan menimbulkan masalah baru, sedangkan itu harus dikoordinasikan dengan kepala desanya selaku aparat di situ, Muspikanya. Apa solusi ini yang harus kita lakukan?
apakah kita undang dia, oh ini Pak jaringan karena ini untuk kebutuhan masyarakat khalayak banyak, seputaran jaring ini tolong jangan ditanami atau ditumbang. Nah, selama ini kan tidak ada. Yang jadi apanya, yang musibahnya sama siapa? Warga. Nah, jadi untuk kepentingan pribadi tetapi dikorbankan seluruh warga. Nah, ini yang saya lihat di lapangan yang sering terjadi, dan kami pun tidak tahu komunikasinya kemana, dan saya pun sering nelpon. Kalau saya nelpon sama Pak Isma, sama Pak Isma. Pak, ini sama. Isma. Ada nomornya. Saya telepon sama dia, kebetulan sekarang lagi di Medan. Saya bilang, sama siapa saya koordinasi, apa kendalanya? Kami kan ada grup kecil di sini. Saya kan tinggal share, Pak kecil rusaknya di sini. Pak kecil nanti bisa, oh ini. Kita di sini istilahnya sama seperti prinsip penggandaian, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, kalau gini sampai 3 hari warga pun menanyakan terus sama saya, Pak ini 3 hari kami makan ini segala macam kok tidak bisa. Nah, karena HP juga udah kebutuhan primer ini. Iya kan? Nah, inilah yang perlu, maksudnya mari kita sama-sama seperti yang Bapak bilang tadi ya. Kalau bisa runding ini contoh untuk bebas hambatan. Nah, untuk menuju ke situ kan ada tahapan yang harus kita bicarakan. Kalau Bapak juga sendiri udah jelas tidak bisa. Kami juga cuman musbika sendiri udah jelas tidak bisa. Berarti kita harus tim. Kalau sudah tim, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu menurut saya. Nanti silakan nanti koordinasi sama pimpinan di sana. Kita selalu musyawarah. Yang begini kan masalah durian udah berapa lama ya? Udah berapa lama? Kami kan tidak tahu kendalanya, kok bisa cuman tumbang satu durian sampai 3 hari. Nah, bila perlu warga kita suruh untuk menyelesaikan, udah selesai. Oh ada lagi kendala, ya tumbang, koordinasi sama Pak Kecil. Pak Kecil ini gimana? Kalau enggak ini kita selesaikan, ya kemungkinan listrik kemarin susah kami untuk menyalurkan. Bagaimana, kita tumbang atau kita biarkan begini? Jadi keputusan itu kita sama-sama. Tidak ada yang saling menyalahkan. Saya rasa itu aja ke depan. Kita perlu koordinasi, kita perlu musyawarah selalu. Kalau ada kendala apa-apa kita pecahkan bersama. Itu aja, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear jar kan? Dari Pak Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang listrik, padamnya listrik di 8 desa sudah 2 hari. Jadi kami harapkan kepada petugas PLN, apa kendala di desa sekota Sekusala, tolong informasikan di grup. Apa kendalanya sampaikan saja. Ya. Umpama seperti keadaan sekarang, ada pohon kelapa sawit, pohon durian, telepon langsung pada desa tersebut di mana pohon itu yang kena gangguan listrik, supaya Pak Kecilnya mentelusuri siapa punya pohon tersebut. Kita sama-sama ke sana. Informasikan saja, kami akan masuk supaya jangan seperti sekarang ini sudah sampai 2 hari 3 hari. Jadi kerugian warga itu banyak. Ada sebagian buat es, basi, macam-macam kerugian warga itu. Itu kami mohon PR kita bersama. Mana kendala kita selesaikan bersama-sama seperti kawan tadi. Enggak mungkin dia enggak kasih karena kita sudah ramai. Gara-gara dia banyak orang rugi. Gara-gara satu orang kan seperti itu. Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari desa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut Pak, saya mau bertanya ini. Di desa Marbatu kita tengok ada putus tali kabel 3 itu. Itu maksudnya apa itu? Gimana Pak? Ini di
Muara Batu, sebagian sebelah sini hidup, sebagian enggak. Jadi Pak, dari rumah orang itu ke tiang PLN pindah ke rumah-rumah. Agak membahayakan itu nanti. Oke. Saya pun semalam mau pindah itu gara-gara itu tadi. Kenapa orang bisa, kami nggak bisa kan itu? Maunya ini kalau memang di daerah Tualang yang tidak bisa, daerah sana aja putus. Jangan yang lain menjadi korban seperti desa Sebasan, Semungki. pesantren yang kasih kita. Ini tadi kalau nggak hidup hari ini, besok demo kita datang. Saya bilang, saya takut satu mobil bilang. Ini hari ini tamunya ini. Besok udah rame orang. Karena biasanya satu hari aja pun mati diberitahu. Ini kendala ini besok jam ini mohon maaf gitu dari PLN. Ini nggak ada sama sekali. Jadi timbul jadikan masyarakat yang diputus itu. Ini kebodohan ini. Bukan masalah Tualang ini. Kenapa ini diputus? Itu makanya tadi malam saya naik berita itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Marudin. Pak Marudin. Mungkin izin menjawab Pak Marudin terkait yang saya jelaskan tadi, karena kita punya keran tadi lah. Karena keran yang terakhir tuh ada di depan koramil, maka sistem sebatas koramil itu hidup. Terakhir kan trafo depan TK itu ya. Trafo. Kalau lagi gimana? Ya. Arah simpang itu simpang. Trafonya sana, sumbernya sana. Dan kabel dari trafo inilah ujungnya tuh putusnya di setengah dari Muara Batu. Nah, jadi sebagian Muara Batu hidup dari trafo depan koramil. Tapi trafo yang di depan sana lewat dari keran yang tadi ini kepada total. Nah, betul Pak, kami nggak bisa memotong kabel tuh. Karena apa? Karena sistem tadi. Nah, oleh karenanya mungkin kayak saya sampaikan tadi, mungkin ini pelajaran bagi kita semua untuk peduli dengan jaringan kita. Nah, mungkin dari momen juga kan ada positif juga Pak. Mungkin mohon maaf juga kalau saya pribadi nggak merasa enak juga. Kemarin kami lewat di sana pesantren ada acara itulah. Mungkin kami lakukan juga mohon maaf karena belum bisa menghidupkan. Karena kalau kami hidupin sekarang langsung mati itu turun deh. Nah, oleh karenanya ini tim lagi jalan kemari untuk kebaikan. Tapi untuk pohon-pohon yang belum ditebang, yang belum penebangan, itulah mungkin kita bicarakan ke kecil-kecil per tiap desa siapa kayaknya. Mungkin kemarin kami sudah ketemu dari titik ke Cibosan dan kami hitung sama para desa perwakilan dari titik ada 104 batang. Itu baru Cibosan aja. Harapannya dari Muara Batu bersih lah. Kalau ini bersih, saya pun juga berupaya dengan sekuat tenaga. Ini nggak akan rundeng, ini nggak padam lagi, satu rundeng. Nah, tapi saya kali ini mohon maaf, mungkin hari ini kami berupaya menghidupkan dengan cara memperbaiki kawat tadi yang jatuh tadi. Nah, tapi untuk mati lampu nggak bisa kita pastikan dulu sebelum yang pohon ini dimulai atau ditumbang. Atau ditumbang kali pun Pak, binatang pun bisa hilang penyebab gangguan. Nah, minimal penyebab gangguan dari pohon sudah hilang. Ya, tapi maksudnya begini Pak, memang betul dari binatang bisa, dari listrik bisa, maksudnya jangan sampai 2 hari, kan begitu. Umpamanya beginilah, ini kan kita tahu bahwa padamnya listrik itu kan dikarenakan yang pertama kan durian tadi. Ya. Itu kan masalah pertama awalnya. Kalau dibilang yang lain-lain itu kan nanti kan dengan berjalannya waktu. Jangan kita tunggu dulu yang 100 batang yang di Sibuasan, baru kita hidupkan, kan kacau kan begitu. Mungkin gini Pak Rumalik, hari ini kita insya Allah kami berupaya hari ini kita hidupkan. Mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi sambil kita berjalan ke ini yang mungkin itu kami Pak, kami ini insya Allah kami upayakan. Satu lagi Pak, yang saya pertanyakan tadi,